wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dengan NIM 2201-110907. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 FISIP Unri. Baiklah, saya membuat tugas video ini berdasarkan ajuan dari dosen saya, yaitu Dr. Afrianto Daud SPD MED selaku dosen pembimbing mata kuliah dari digital literasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Kenapa kelompok? Karena komunikasi lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang itu dinamakan komunikasi kelompok. Oke. Jadi, yang pertama kita akan membahas dulu tentang kelompok dan pengaruhnya bagi perilaku manusia. Nah, klasifikasi kelompok sendiri itu yang pertama ada kelompok primer dan sekunder, ada kelompok in-group dan out-group, ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, ada kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Apa saja sih kelompok-kelompok itu? Nanti bakalan kita bahas lebih lanjut satu persatu, oke? Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, menurut Charles Halton Coley pada tahun 1909 mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Oke, berarti di sini dapat disimpulkan kalau misalnya kelompok primer itu yang anggotanya tuh berhubungan akrab nih, contohnya seperti keluarga, kayak gitu ya teman-teman. Jadi keluarga itu merupakan kelompok primer nih karena anggotanya itu berhubungan akrab gitu dan secaranya personal. Seperti sahabat juga itu bisa dikatakan adalah kelompok primer. Nah, untuk kelompok sekunder itu yang tidak akrab atau tidak personal, atau tidak menyentuh hati kita. Misalnya adalah perhimpunan mahasiswa ilmu komunikasi se-Indonesia misalnya gitu. Dan kita tidak berhubungan akrab satu sama lain, tetapi kita tetap satu kelompok gitu. Oke. Nah, untuk ciri-ciri kelompok primer itu sendiri, yang pertama itu bersifat dalam dan meluas. Bersifat personal dan lebih menekankan pada aspek hubungan seperti keluarga itu tadi, dan cenderung ekspresif, cenderung informal. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri dari kelompok sekunder. Yang pertama itu medium short group therapy atau konsep yang bersifat dangkal dan terbatas, bersifat non-personal, dan lebih menekankan aspek isi daripada aspek hubungan, dan cenderung instrumental nih teman-teman. Selain itu, dia juga bersifat cenderung formal. Jadi seperti yang aku katakan tadi, contohnya dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi se-Indonesia. Oke, lanjut. Itu kita akan bahas in-group dan out-group. In-group sendiri itu dikenal sebagai kelompok kita, dan out-group itu dikenal dengan kelompok mereka. Nah, kedua kelompok ini bisa dibedakan dengan membuat batas yang menentukan siapa masuk orang dalam dan siapa masuk orang luar. Kedua kelompok ini bisa dibedakan dengan hal-hal berikut, yaitu seperti geografis, suku bangsa, pandangan atau ideologi, pekerjaan, profesi, bahasa, status sosial, dan lain-lain. Oke, lanjut kita akan bahas tentang kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggotanya itu secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu, seperti halnya keluarga teman-teman ini tadi. Berarti dia sama juga kayak yang primer.
Nah, sedangkan kelompok rujukan itu ada kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Kelompok rujukan mempunyai 3 fungsi, yaitu komparatif, fungsi normatif, dan perspektif. Mungkin seperti perlombaan. Nah, sedangkan kelompok deskriptif dan kelompok perspektif adalah kelompok deskriptif itu lebih menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah. Nah, teman-teman, sedangkan kalau misalnya kelompok perspektif itu mengklasifikasikan kelompoknya lebih kepada anggota kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang kelompok formal terlebih dahulu. Kelompok formal itu adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu atau tujuan tertentu yang anggota-anggotanya itu diangkat atau dilegitimasi oleh suatu badan atau organisasi. Misalnya kita anggap aja organisasi sekolah atau OSIS. Nah, itu tuh bisa disebutkan sebagai kelompok formal. Sedangkan kelompok informal itu adalah kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Nah, gimana sih pengaruh kelompok itu tuh pada perilaku manusia? Jadi, ada 3 macam pengaruh kelompok pada perilaku manusia, yaitu ada konformitas, ada fasilitas sosial, dan polarisasi. Apa sih ketiga itu? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma. Nah, kelompok itu seperti real atau dibayangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas itu ada konteks situasi, ada faktor situasional atau faktor personal, ada cara individu menyatakan penilaian dan perilakunya, ada norma kelompok. Selanjutnya itu ada fasilitas sosial. Ini menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja yang ditonton oleh kelompok itu. Nah, kelompok ini mempengaruhi pekerjaan sehingga terasa menjadi lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya adanya kerja kelompok, contohnya itu kerja kelompok misalnya tugas bahasa Inggris kayak gitu. Nah, adanya kelompok ini tuh mempermudah kita untuk membagi-bagi materinya dan lebih mempermudah untuk mempresentasikannya gitu. Jadi sehingga kelompok ini tuh berguna dan merasa lebih mudah gitu. Nah, fasilitas sosial ini sebetulnya bukan istilah yang tepat karena dalam beberapa hal kehadiran kelompok itu justru cenderung menghambat pelaksanaan kerja. Istilah ini mungkin tepat dipergunakan untuk penelitian-penelitian awal dalam psikologi sosial. Selanjutnya ada polarisasi. Polarisasi kelompok merupakan kecenderungan pengambilan keputusan yang menunjukkan ke arah ekstrem yang berdampak pada resiko lebih tinggi pada kelompok. Polarisasi ini juga dapat membuat terjadinya pergeseran pemilihan kelompok karena adanya perubahan sikap pada anggota. Polarisasi kelompok terjadi karena adanya pergeseran antara keputusan individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan yang beresiko atau ketika posisi awal anggota kelompok itu dapat mempengaruhi diskusi kelompoknya dalam membuat keputusan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi kelompok. Nah, fungsi kelompok itu pertama untuk hubungan sosial. Karena dengan hubungan sosial karena dengan kelompok hubungan sosial kita itu bisa terjalin lebih baik gitu antara satu sama lainnya. Karena memberikan informasi, kita berdiskusi dengan sosial, masyarakat sosial. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena komunikasi kelompok itu juga sangat-sangat berguna dalam dunia pendidikan. Karena semakin banyak berdiskusi, bertukar pikiran dengan satu sama lain, dan membuat kelompok, misalnya ada diskusi tentang materi corona. Nah,
akan adanya perbedaan pemikiran antara kelompok satu dan lainnya yang akan membuat diskusi itu lebih bagus. Selanjutnya itu ada fungsinya, ada persuasif. Kenapa persuasif? Karena komunikasi kelompok ini juga dapat mempengaruhi pemikiran dari individu-individu yang ada di dalamnya. Selanjutnya ini juga bisa menyelesaikan problem solving, karena dengan komunikasi kelompok, misalnya kita bercerita tentang keluh kesah kita, sedang apa yang kita alami, misalnya kita sedang mengalami hari-hari yang berat. Nah, dengan komunikasi kelompok kita bisa memecahkan masalah itu dan merasa lebih lega. Nah, selain itu dampaknya juga sebagai terapi, karena dengan kita bercerita, kita menjadi lega, menjadi terkeluarkan apa yang sudah kita pendam selama ini dengan melalui cerita, dengan melalui komunikasi antar kelompok. Nah, fungsi selanjutnya itu adalah self-disclosure. Ini berguna karena kita bisa menceritakan, mengungkapkan bagaimana diri kita, ekspresif kita, sikap kita kepada orang lain gitu. Jadi ini juga berguna untuk diri kita sendiri dalam berkomunikasi. Baik, mungkin sekian itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.